Puluhan Masa Pemerhati Situasi Terkini PES adalah organisasi pemuda yang peduli akan pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat, datangi Kajati Sumsel dengan masa puluhan dikomandoi Ketua Umum PES Dian HS didampingi Sekjen, Sekretaris Jenderal PES Sukirman, dan anggota PES Sumsel, Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025. PES organisasi pemuda di mana tugasnya adalah sebagai agen of change, kontrol sosial, dan merupakan organisasi yang peduli akan isu-isu sosial dan korupsi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, serta berperan ikut andil dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat dan peduli akan tata kelola pemerintahan demokratis. Ketua Umum PES mengatakan, maka dari itu kami sebagai lembaga penggerak, mengajak kepada seluruh komponen yang tergabung, baik masyarakat, LSM, pemuda, mahasiswa, dan aktivis Provinsi Sumatera Selatan untuk berperan dalam mengawasi roda-roda pemerintahan. Selain itu guna mendukung dan membantu pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, ucapnya. Kami yang tergabung di dalam pemerhati situasi terkini PES hari ini menyampaikan laporan pengaduan ke pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan terkait adanya dugaan penyimpangan pada 3 OPD di Kabupaten Muara Enim, ungkapnya laporan Denny wartawan Palembang, Sumsel Today. Karena kita tahu perampok uang negara ini sudah banyak terjadi. Ini baru-baru terjadi ini, perampok uang negara 300 triliun kawan-kawan. Vonis penjara yang diterima oleh perampok itu cuma 6,5 tahun. Sebanding dengan dia merampok duit sebanyak itu, ya. Nah jadi itu harapan kita. Jaksa ketika menuntut para koruptor itu harus yang seadil-adilnya, biar tidak mencintai keadilan bagi rakyat Indonesia ini, kawan-kawan. Hari ini kita berfokus kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim, kawan-kawan. Karena Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim diduga melakukan tindak pidana korupsi yang sangat fantastis, kawan-kawan. Mulai dari PL itu sudah menyetor duluan itu, kawan-kawan. Ya, bagian dinas sekolah dasar itu yang dilakukan oleh oknum kabin SD dan SMP itu kita ada kalau ini datanya kita punya, ya, tidak main data yang kita punya. Kita melak uji lab, kawan-kawan, ya, LHKPN nya lagi kita punya. Dalam jangka 1 tahun ASN tersebut peningkatan harta kekayaan yang hampir 1 miliar. Kita tahu gaji ASN itu berapa? Paling besar 5 juta atau 6 juta, kawan-kawan. Dari mana dia dapat duit 1 M itu dalam jangka 1 tahun? Ya ini perlu pihak Kajati turun ke Kabupaten Muara Enim. Periksa Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim. Kemudian yang kita laporkan PUPR Muara Enim, jalan-jalannya itu kita periksa mulai dari pembuatan gorong-gorong, kawan-kawan, ya, parit, kalau kita nyebut itu parit, dia muat. Di kerja punya salah-salah, jarak cincinnya kita punya untuk gambar-gambarnya. Jarak cincinnya lebih dari 50-60 cm. Jarak cincinnya juga yang dipakai besi banci, kawan-kawan. Jadi itu tuntutan kita hari ini, ya. Sebenarnya kita tidak perlu nak lama-lama berorasi di sini, tapi pecahnya pihak Kajati ini tidak baca lagi keluar cepat. Lama-lama aja dulu kita di sini, ya. Jadi harapan kita hari ini, kawan-kawan, tetap semangat. Kita tunggu pihak siapa yang campur kita hari ini. Kemarin kita agak keos segala ini, cuma tidak ada beradu fisik. Kios omongan baik. Kita yang campur kita kemarin itu tidak galak keluar khususnya. Karena banyak laporan dari pemerhati situasi terkini di sini dibalas dengan kertas 2 lembar. Bahwasannya laporan saudara tidak memenuhi PP 43. Nah sekarang kami nak bertanya ke yang memano ini yang memenuhi unsur PP 43. Padahal kami punya kalau datanya, ya, lengkap data yang kita punya ini. Masih tidak juga memenuhi PP 43. Nah kami nak tahu nih yang mana nih yang PP 43 yang uji kamu itu. Kalau nak minta KTP, kami kan melampir ke KTP. Masih tidak penuh juga PP 43 kan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan dari PSD yang dikomandani oleh Kemudian. Ini merupakan waktu
baru ya. Saya lihat itu dari dugaan penyalahgunaan pada kegiatan studi tur program praktik lapangan. Ini di Raden campuran ya. Ada yang di UIN, kemudian juga ada yang di Pemkot Palembang serta yang di Muara Enim. Muara Enim. Jadi ada 3 labu baru di dalam laporan ini. Nanti sesuai dengan SOP, monggo silakan dimasukkan PTSP. Nanti aspirasi dari kemudian akan kita sampaikan kepada pimpinan, terutama kepada bidang Pitsus karena memang yang mengolah data ini dari bidang Pitsus seperti itu. Demikian mungkin dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tentang apa yang terkait yang disampaikan oleh rekan-rekan dari PSD tadi, yang pasti karena ini labu baru sesuai dengan SOP yang ada akan dimasukkan di PTSP karena memang harus ada tanda terimanya ya, jadi nanti bisa didisposisi oleh pimpinan seperti itu. Di dalamnya kan akan kita beritahukan juga nanti kalau misalnya ada PTSP pertanyaan kami ya. Iya, oke, makasih. Kita hari ini kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, tentunya memberikan dukungan kepada pihak Kejaksaan Tinggi dalam pemberantasan korupsi. Hari ini kami dari pemerhati situasi terkini mendatangi Kejaksaan Tinggi, melakukan aksi serta memberikan laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim terkait pengadaan pakaian sekolah dasar. Karena kita menduga ada kejanggalan dari Kabid SD yang ada di Kabupaten Muara Enim tersebut. Melihat dari laporan harta kekayaannya dalam jangka 1 tahun meningkat 1 miliar, sedangkan kita tahu gaji ASN itu berapa. Jadi peningkatan itu perlu kita curigai. Jadi itu harapan kita hari ini kepada pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, kiranya untuk turun ke lapangan ke Kabupaten Muara Enim, periksa siapa-siapa yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim. Karena kita mempunyai datanya. Ini datanya kita punya lengkap. Mulai dari uji lab sampai ke LHKPN-nya kita punya. Kita bukan data abal-abal. Jadi itu harapan kami kepada pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan. Untuk laporan sendiri kemarin ada balasan, ada 2 lembar itu gimana? Kalau untuk laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim pada anggaran tahun 2023 sudah kita laporkan juga, tapi belum ada jawaban dari pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan. Yang itu yang kita tekankan hari ini. Kita mempertanyakan laporan tahun 2023 dan hari ini kita masukkan laporan tahun 2024. Itu. Oke. Siap. Terima kasih.